Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najul Alfaris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi Internet of Things dalam industri perikanan. Topik ini menarik karena teknologi IoT semakin banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor perikanan. Oke, selanjutnya latar belakang industri perikanan. Industri perikanan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Namun sektor ini masih menghadapi banyak tantangan seperti perubahan kualitas air, pemberian pakan yang tidak efisien, dan kesulitan dalam pemantauan kondisi tambak atau kolam. Di sini teknologi Internet of Things hadir sebagai solusi. Dengan IoT, seluruh proses mulai dari pemantauan kualitas air pakan hingga pertumbuhan ikan dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Oke, selanjutnya jenis perangkat IoT yang umum digunakan. Ada beberapa jenis perangkat IoT yang digunakan dalam industri perikanan. Yang pertama, sensor kualitas air seperti sensor pH, suhu, dan oksigen terlalu untuk memastikan lingkungan hidup ikan tetap ideal. Yang kedua, aktuator otomatis. Misalnya sistem pemberian pakan otomatis dan pompa aeransi yang diatur berdasarkan data sensor. Yang ketiga, perangkat komunikasi seperti modul Wi-Fi, LoRa, atau 4G yang mengirimkan data ke cloud. Dan terakhir, dashboard monitoring yang menampilkan data secara langsung di smartphone atau komputer pengelola tambak. Oke, selanjutnya contoh perangkat dan manfaatnya. Yang pertama, sensor pH dan DO. Sensor kualitas air. Dengan alat ini, petani ikan bisa memantau suhu, pH, dan kadar oksigen langsung dari aplikasi. Jika ada perubahan drastis, sistem dapat memberikan peringatan dini. Manfaatnya, mencegah kematian ikan. Yang kedua, feeder otomatis. Kayak pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Alat ini akan memberikan pakan sesuai jadwal dan jumlah yang telah ditentukan, sehingga tidak ada pemborosan pakan. Manfaatnya efisiensi pakan dan waktu. Yang ketiga, pelacak kapal untuk perikanan tangkap. Dengan sistem ini, posisi kapal dapat dipantau secara real time, meningkatkan keamanan dan efisiensi operasi. Semua perangkat ini membantu nelayan dan pembudidaya menghemat waktu dan biaya operasional. Efisiensinya bahan bakar dan keamanan. Yang terakhir, sistem cloud, manfaatnya monitoring jarak jauh. Oke, ada banyak keuntungan yang didapat dari penggunaan IoT di sektor perikanan. Yang pertama, monitoring real time. Jadi kondisi kolam bisa diketahui kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, efisiensi operasional. Karena pakan dan energi digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, produktivitas meningkat dan kualitasnya berhasil, kayak karena lingkungan budidaya bisa dijaga tetap stabil. Keempat, keberlanjutan lingkungan. Karena sistem ini mendukung praktik budidaya yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, data driven decision atau pengambilan keputusan berbasis data yang membantu petani ikan untuk menganalisis tren dan mencegah kerugian di masa depan. Oke, selanjutnya dampak positif. Ada 4, produktivitas dan kualitas meningkat, biaya operasional berkurang, deteksi dini kondisi air buruk, dan terakhir pemantauan jarak jauh. Namun ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya awal instalasi perangkat yang masih cukup tinggi. Kedua, jaringan internet yang terbatas di daerah pedesaan. Ketiga, serta risiko keamanan data. Keempat, keamanan data belum maksimal. Jadi walaupun IoT sangat membantu, tetap dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengelola dengan baik. Nah, pada slide ini dapat kita lihat skema kerja sistem IoT yang digunakan dalam industri perikanan. Saya akan menjelaskan tahap per tahap-tahapnya. Yang pertama, di bagian kiri terdapat sensor-sensor yang dipasang kolam ikan.
Sensor ini berfungsi untuk mengukur parameter kualitas air seperti pH, suhu, kadar oksigen terlalu DO, salinitas, dan kekeruhan. Misalnya jika suhu terlalu tinggi atau oksigen terlalu rendah, sensor ini akan langsung mendeteksi perubahan tersebut. Kemudian, data dari sensor ini dikirim ke gateway atau microcontroller seperti Raspberry Pi, ESP32, atau Arduino Uno. Perangkat ini bertugas mengumpulkan semua data sensor, lalu memproses dan mengirimkan ke internet. Biasanya komunikasi datanya menggunakan Wi-Fi, LoRa, atau jaringan 4G tergantung kondisi lokasi tambak. Selanjutnya, data yang sudah dikirim lewat gateway akan masuk ke server cloud. Disinilah semua data dari sensor disimpan dan dianalisis. Platform yang sering digunakan misalnya Aqua Cloud, ThingSboard, atau Evisar Talk yang mampu menampilkan data dari banyak kolom secara bersamaan. Kemudian, hasil analisisnya bisa kita lihat di dashboard atau aplikasi monitoring. Pemilik tambak atau operator bisa memantau kondisi air, pakan, dan pertumbuhan ikan melalui smartphone, tablet, atau komputer secara real time. Misalnya jika pH turun, maka sistem langsung menampilkan peringatan di aplikasi. Selain memantau, sistem ini juga bisa mengontrol perangkat otomatis seperti pemberi pakan, feeder, dan aerator. Jadi kalau sensor mendeteksi kadar oksigen menurun, sistem bisa langsung menyalakan aerator secara otomatis tanpa menunggu operator turun ke kolam. Secara keseluruhan, alur datanya bergerak dari kiri ke kanan, dari sensor di kolam menuju ke gateway, lalu ke cloud, dan akhirnya ke pengguna. Sistem ini memungkinkan proses pengawasan dan pengendalian dilakukan secara otomatis, real time, dan jarak jauh. Dapat kita simpulkan bahwa penerapan IoT dalam industri perikanan memberikan dampak yang sangat besar. Dengan adanya sensor, sistem otomatis, dan pemantauan jarak jauh, IoT mampu meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam budidaya maupun penangkapan ikan. Teknologi ini juga membantu pengelolaan kolam secara cerdas dan berkelanjutan karena semua proses dapat dikontrol secara real time dan berbasis data. Namun tentu masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti biaya awal perangkat yang masih cukup tinggi, keterbatasan jaringan internet di daerah tambak, serta isu keamanan data. Kedepannya dengan kemajuan teknologi, integrasi antara IoT dan kecerdasan buatan atau AI akan melahirkan konsep baru yang disebut Smart Aquaculture. Melalui sistem ini, proses budidaya ikan bisa menjadi lebih presisi, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa IoT bukan hanya alat bantu tapi sudah menjadi bagian penting dalam transformasi digital industri perikanan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.